Nah, malam ini saya akan share dengan saudara tentang hidup sehat dalam Tuhan. Nah, bicara sehat di sini bukan hanya masalah kesehatan jasmani, tapi juga bicara kerohanian, bicara juga tentang karakter, keluarga, kesehatan, bukannya fisik tapi juga jiwa, dan juga bicara karir, komunitas, dan keuangan. Jadi dalam segala hal. Nah, untuk itu kita lihat Titus 1 ayat 13. Saya minta host bantu saya. Titus 1 ayat 13. Berkata demikian. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Nah, kita perlu tahu bahwa sangat punya hubungan erat kesehatan dalam segala hal dengan iman. Ya. Makanya iman itu timbul oleh pendengaran oleh firman. Nah, kita tidak cuma bisa dengar, supaya iman itu menjadi nyata, itu perlu dilatih. Makanya setiap kita diberikan iman yang sama. Cuman bagaimana iman itu bisa bertumbuh menjadi kuat, meningkat, itu karena latihan. Nah, untuk itu, karena ini ada hubungan erat dengan kesehatan dalam segala hal, kalau saudara lihat contoh-contoh dalam Alkitab, Yesus menyembuhkan perwira Kapernaum atau perempuan pendarahan, selalu berbicara tentang iman. Soal keselamatan juga, selalu soal iman. Jadi punya hubungan yang erat. Makanya untuk itu bukan hanya malam ini saudara dengar kebenaran, saudara perlu latih itu. Sehingga saudara bukan hanya terima kesembuhan atau terima mujizat, tapi saudara menjadi mujizat bagi orang lain. Itu yang penting. Ya. Jadi kalau bicara tentang sehat, kita perlu tahu, kalau orang mengabaikan kesehatan, baik itu karir, komunitas, keluarga, bukan hanya kesehatan fisik. Kalau orang yang mengabaikan kesehatan itu adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya. Makanya masalah akan timbul terus dan timbul terus. Akhirnya kita selalu minta orang lain untuk terus menolong kita, mendoakan kita, berbuat untuk kita, melihat sesuatu untuk kita. Harusnya kita ini hidup dalam nubuatan itu, hidup dalam mujizat, dan hidup dalam kuasa Tuhan. Jadi itu hidup sehat dalam Tuhan. Baik, sebelumnya saya lanjutkan, kita berdoa. Keterbatasan hambamu, tapi Roh Kudus karena Engkau yang tidak terbatas, menguasai hidup hambamu, Kau akan bergerak dengan caramu, sehingga kebenaran ini menjadi berkat bagi umatmu. Dalam nama Yesus, aku percaya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari-hari ini saudara suka dengar tentang orang sedang vaksinasi. Yaitu vaksin itu Sinovac. Nah, tujuannya orang divaksin itu membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit-penyakit tersebut. Kita tahu vaksin Sinovac itu untuk bisa bagaimana melawan COVID-19, COVID-19. Tapi kita perlu tahu, semua yang dibuat itu baik, protokol kesehatan itu baik, makanan bernutrisi itu baik, istirahat yang cukup juga itu baik, olahraga juga itu baik. Tapi kita perlu tahu, penentuan itu tetap Tuhan.
Dialah yang menentukan saudara dan saya bisa hidup tetap dalam kesehatan yang terbaik. Kesehatan dalam segala hal. Nah, makanya malam ini, karena begitu banyak orang sedang bicara tentang vaksin Sinovac, hari ini saya akan mau share dengan saudara untuk hidup sehat di dalam Tuhan. Ya, bagaimana supaya kita ngalami? Saya akan share dengan saudara vaksinnya, saya sebut vaksin 5-up. Sekali lagi, vaksin 5-up. Apa itu vaksin 5-up? Nah, kita lihat up yang pertama, 2 Korintus 7 ayat 1. Bisa bantu saya? 2 Korintus 7 ayat 1. Yaitu berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, yaitu janji Tuhan yang hebat dan ajaib. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari bilang membersihkan diri. Ya. Bahwa dibilang saudara-saudara yang tercinta, semua janji itu ditunjukkan kepada kita. Termasuk saudara yang ikut Zoom ini. Oleh sebab itu bilang hendaklah kita membersihkan diri dari segala yang mengotori jiwa raga kita. Hendaklah kita takut kepada Allah dalam hidup sehari-hari supaya kita dapat hidup khusus untuk Dia dengan sempurna. Jadi vaksin 5-up ini, up yang pertama ini bicara tentang clean up, yaitu membersihkan. Nah, supaya kita sehat selalu dalam Tuhan, bukan hanya fisik. Ya, kalau fisik kita lihat protokol kesehatan dengan membersihkan tangan, jaga kebersihan. Tapi untuk hal-hal yang berhubungan dengan rohani kita, manusia batin kita, itu juga perlu kita membersihkan apa yang menjadi pencemarannya. Karena kita perlu tahu, clean up ini, vaksin ini penting untuk tetap kita membersihkan diri kita. Ada kalanya kita lihat ada orang sakit, yaitu karena kepahitan. Makanya kepahitan ini harus dibersihkan. Sehingga dia punya gaya hidup yang sesuai dengan yang Tuhan mau, yaitu mengasihi, mengampuni. Dan kita tahu, karena kepahitan bukan hanya fisik bisa sakit, kadang-kadang jiwa juga bisa sakit. Kadang-kadang kepahitan bisa rumah tangga kita juga sakit. Penyebab ini bisa buat karier kita juga sakit. Komunitas sakit, keuangannya juga sakit. Makanya untuk bisa hidup sehat dalam Tuhan, clean up, vaksin ini penting untuk membersihkan. Selalu kita lihat diri kita hari 11 hari. Apa yang perlu dibersihkan? Kadang-kadang pikiran kita tidak murni, itu mendatangkan pikiran-pikiran najis pada kita. Makanya perlu juga dibersihkan. Ya. Bukan hanya itu, mungkin juga kita ini sadar akan diri kita lebih kuat, lebih menonjol. Itu perlu juga dibersihkan, dipotong, dibersihkan. Kita tahu Adam dan Hawa mereka jatuh dalam dosa. Tadinya mereka juga telanjang waktu di Taman Eden ada Tuhan. Mereka telanjang. Tapi mereka tidak tahu mereka telanjang. Tapi waktu mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, kesadaran akan diri mereka hidup. Waktu kesadaran akan diri mereka hidup, kesadaran terhadap Tuhan itu mulai berkurang. Mereka mulai kesadaran akan diri itu hidup, memberitahu mereka bahwa mereka telanjang. Nah, ini bahayanya juga, ini perlu dibersihkan. Kalau kesadaran terhadap diri sendiri itu terus hidup, makin kuat, tidak mau kita bersihkan, kita akan lihat itu menjadi penyebab akibat kita tidak sehat dalam segala hal. Harusnya kesadaran terhadap Tuhan yang bertumbuh makin hebat, makin besar menguasai kita. Sehingga pikiran kita hanya pikiran Tuhan, perasaan, kemauan Tuhan, tubuh kita mengikuti apa yang Tuhan mau,
Roh Tuhan bekerja, kita sehat dalam segala hal. Itu yang namanya clean up. Nah, kebenaran yang lain lagi kita lihat, vaksin yang kedua, 5 up, ini baru pertama. Yang kedua, Ratapan 3 ayat 40, coba kita lihat. Ratapan 3 ayat 40 berkata demikian. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hati hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Tadi clean up, yang kedua ini pemeriksaan, check up. Jadi kita check up terus, ya. Kalau masih ada cinta sesuatu lebih dari Tuhan, kita cek, masih kembali lagi harus dibersihkan supaya prioritas kita pertama cinta pada Tuhan, bukan kepada sesuatu lebih dari Tuhan. Kalau misalnya mungkin pergaulan kita cek lagi diri kita, ternyata masih dengan cara-cara dunia, cara-cara daging, keakuan. Nah, waktu kita check up, kita perlu lagi bersihkan. Ya, sama seperti tubuh. Kalau saudara mau lihat fisik saudara bagus, ya walaupun olahraga makan yang bernutrisi, saudara juga perlu check up. Itu salah satu misalnya periksa darah, apakah ada diabetes, apa ada kolesterol, apakah ada HDL saudara rendah, LDL yang kuat, atau saudara juga mungkin asam urat. Itu kan perlu cek terus. Ya, untuk jantung juga ada yang namanya ehokardiografi. Nah, itu secara fisik, secara rohani kita juga perlu bahwa mana yang kita perlu lihat hari lepas hari. Ya, kadang-kadang kita perasaannya kita sadar ini bukan perasaan Tuhan, ini perasaan daging kita. Kadang-kadang kita lihat cara-cara kita, ini bukan cara Tuhan dalam kita berumah tangga, suami istri. Kadang-kadang kita lihat suami istri ribut karena hartanya pisah. Masing-masing bekerja, tapi uangnya masing-masing mengelola sendiri. Harusnya Tuhan yang punya semuanya itu, saudara suami istri mengelola bersama-sama. Sehingga mana yang lebih pintar dalam mengelola dipercaya kepada dia, tapi bukan dipisahkan keuangan itu, tapi sama-sama untuk menikmati. Itu contoh bahwa kita perlu juga check up terus hari lepas hari. Kalau enggak, kita enggak akan bisa hidup sehat dalam Tuhan. Jadi bukan hanya fisik, ya, tapi juga hal-hal rohani, hal-hal jiwa kita, sehingga kita betul-betul hidup benar-benar berada di dalam koridornya kebenaran. Ya, jadi check up, pemeriksaan dalam Ratapan 3 ayat 40. Kalau tadi bicara clean up itu dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Ya. Jadi check up ini kalau makin sering saudara check up, hari lepas hari, saudara, saya percaya roh saudara makin bernyala-nyala, jiwa bukan sehat saja tapi makmur, tubuh juga sehat. Dan segala-galanya itu pun jadi sehat. Ya. Nah, check up ini juga mesti lihat bagaimana juga tentang relationship saudara, hubungan. Sampai hari ini masih lapar dan haus enggak akan kebenaran. Atau ibadah sudah jadi biasa-biasa. Baca firman jadi biasa. Tidak lagi lapar dan haus. Itu perlu dicek. Nah, apa penyebabnya? Perlu lagi dibersihkan. Kadang-kadang juga kerinduan saudara ini apa? Apakah masih punya kerinduan hidup ini untuk mewujudkan gambar Tuhan? Mau orang melihat Tuhan dalam hidup kita, pernikahan kita. Kita perlu cek apakah kita masih tetap punya kerinduan tujuan pernikahan kami untuk mewujudkan gambar Tuhan. Orang melihat suami, istri ada Tuhan, anak-anak ada Tuhan. Itu yang membuat keluarga sehat. Karir juga perlu dicek up juga. Apa ini sudah melenceng? Ada uang-uang panas di mana kita korupsi atau kita tidak jujur, perlu dicek up dan perlu dibersihkan. Jadi clean up dan push up ini
clean up dan check up ini perlu terus selalu kita hidupi. Ya. Mungkin juga di dalam hal komunitas, apa kita ini terlalu ego atau kita terlalu otoriter, perlu dicek up. Kalau itu ego besar, bersihkan lagi supaya hanya kita sepenuhnya Tuhan yang memimpin hidup kita. Itu bicara check up. Nah, kita lihat yang berikut lagi, vaksin yang 5 up ini, up yang ketiga. Efesus 5 ayat 29. Efesus 5 ayat 29 berkata begini. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, up yang ketiga bicara tentang push up. Kita tahu push up ini salah satu jenis olahraga. Untuk tubuh yang sehat, olahraga ini salah satunya push up. Ya. Ada juga pull up, macam-macam. Jadi dalam hal rohani, bicara push up ini bicara olahraga, bicara berlatih. Selama saudara dengar kebenaran, saudara perlu latih menghidupi. Terus harus menghidupi. Ya. Apa yang saudara terima selama ini mengikuti Zoom, baik di tempat ini atau di tempat lain, tetap itu harus perlu push up, perlu dilatih. Olahraga ini saudara perlu praktek. Ya. Dan waktu praktek, saudara tidak perlu takut gagal. Gagal itu bukan berarti berakhir segala-galanya. Gagal bukan jalan buntu. Gagal adalah jalan memutar. Dan gagal adalah batu pijakan untuk menuju keberhasilan. Kalau saudara gagal, itu perbuatan saudara. Apa yang saudara buat gagal, bukan pribadi saudara. Jadi masih punya kesempatan untuk kita berlatih terus dan berlatih. Ya, saya bangga dengan Tuhan. Misalnya saudara lihat Pak Luther. Memang tadi dia bilang, ya kami pernah sama-sama lama di Makassar, juga di Bali. Ya, dia masih mengakui puji Tuhan. Kadang-kadang apa yang saya buat, dia melihat dan dia lakukan. Dia tanya, saya arahkan. Nah, bagi saya hari ini, hari lepas hari, setiap Zoom, saya selalu bilang kepada istri saya lihat apa yang Luther ini buat, Pak Luther ini buat. Saya lihat, saya bangga. Artinya gini, dia buat sesuatu yang lebih. Nah, itulah bangga sebagai orang yang Tuhan dipercayakan untuk kita sama-sama melayani, membina. Dan hari ini Pak Luther dengar, nah, Pak Luther, ya. Dan mari kita semua yang dengar hari ini, janganlah membenci tubuh. Ini untuk kesehatan pribadi, kesehatan fisik. Tapi dalam hal rohani juga, saudara jangan selalu berpikir segala yang saudara mau itu harus terjadi. Jangan. Namanya kita waktu berlatih tentang firman yang kita terima, sekalipun yang kita lihat dan sesuai dengan kita, saudara harus tahu, tetap pandang Tuhan. Dia punya rencana yang besar bagi hidup saudara dan saya. Terutama kita mesti lihat, kehidupan kita ini bukan di dunia ini saja. Untuk soal sakit sembuh, soal makan tersuplai, uang tersuplai, bukan. Tapi ada kehidupan kekal yang jauh lebih penting. Sehingga dalam hidup kita di dunia ini, kita bukan hanya memikirkan soal hidup sehari-hari, tapi ada kehidupan kekal. Makanya kalau kita mengerti itu, waktu kita hidup, sampai kita tetap dalam Tuhan mati, kita tahu kita mati itu berharga, kita mati itu untung, dan kita mati itu bahagia. Nah, ini yang perlu dilatih iman kita. Dengan yang up yang ketiga ini, tentang push up. Kita perlu latih itu. Bukan hanya kita terima sesuatu yang hanya
kita untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Ya, saya pun di hari-hari umur saya ini makin hari makin bertambah. Saat ini umur yang sudah ke 67 tahun. Setiap saya bangun, saya cuma punya satu hati mimpi. Ada siapa lagi Tuhan yang perlu generasi ini dilatih untuk Tuhan dipermuliakan. Kita lihat, Yosua tidak punya pemuritan. Gagal, tapi Yesus datang pulihkan. Tapi ingat, Yosua bisa melihat di balik tembok Yeriko ada Rahab. Rahab itu jadi. Dari hidup Rahab, sekalipun dia seorang pelacur, lahir Raja Daud sampai keturunan Yesus. Nah, kita semua yang hadir hari ini, bicara berlatih iman kita, temukan Rahab-Rahabmu untuk mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga kita sehat, bukan hanya fisik. Bukan hanya keluarga kita sendiri. Bukan hanya karir kita, komunitas. Bukan hanya karakter kita. Kita perlu tularkan pada orang lain. Ini yang pusat berlatih sehingga betul-betul membawa pengaruh bagi bangsa-bangsa. Nama Tuhan dipermuliakan. Baik, saya masuk ke yang keempat. Kita lihat Kejadian 2 ayat 2. Kejadian 2 ayat 2. Berkata demikian. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuat. Dalam bahasa New King James Version, he rested. Ya. Kata berhentilah, yaitu he rested. Dari ayat ini kita temukan up yang keempat, yaitu rest up. Yaitu istirahat. Secara fisik, orang untuk sehat perlu istirahat yang cukup. Tapi dalam roh kita biar tetap bernyala-nyala, jiwa kita bukan hanya sehat, tapi makmur, sehingga tubuh juga mengikuti jadi sehat, karir juga, komunitas juga, keluarga, semua. Nah, up yang keempat ini bicara rest up, yaitu istirahat. Rest up, istirahat. Istirahat yang dimaksudkan ini begini. Adalah begini. Kita harus selalu setiap hari itu rest dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita harus istirahat di dalam Dia. Dalam arti begini. Apa yang dilakukan Yesus untuk hidup saudara dan saya sudah selesai. Jadi, janganlah lakukan dengan kekuatan cara saudara, tapi rest di dalam Dia. Orang rest di dalam Dia, percaya perkataan Yesus di kayu salib. It's finished. Sudah selesai. Hari ini kalau saudara sakit, rest di dalam Dia. Percaya bahwa Dia bilang, oleh bilur-birunya, kamu sudah sembuh. Itu orang yang rest up, istirahat. Dan juga saudara bisa lihat, orang yang rest up, rest dalam Tuhan, dalam Mazmur 127. Tuhan memberkati kita waktu tidur. Jadi saudara boleh berkarya pagi sampai sore. Waktu tidur, jangan bawa itu dengan kekuatan saudara tidur. Saudara akan stres, jiwa saudara akan sakit. Tapi saudara harus rest dalam Tuhan. Artinya gini, waktu saudara tidak lagi pikirkan apa yang saudara buat pagi sampai sore, waktu tidur malamnya, saudara cuma rest di dalam Dia, percaya. Dialah yang berkarya sekarang secara supranatural, maka Dia bilang, aku memberkati waktu kita tidur. Itu dia. Itu rest. Kita tidur. Sama juga, saudara punya pekerjaan apa yang Tuhan taruh, kerjakan itu dengan rest dalam Tuhan. Artinya, andalkan Dia, bahwa Dia adalah jawaban. Dia sudah selesaikan. Dalam pelayanan sama. Makanya Tuhan bilang, pikulah kuk. Kuk itu ringan. Jiwamu tenang. Artinya, kenapa? Karena kita selalu belajar untuk rest kepada Dia. Dia yang memimpin kita. Bukan kita yang datang dengan kekuatan kita. Sehingga secara fisik juga, saudara jadi awet muda. Saudara tidak stres.
dan mukanya boros istilah saya. Ya, karena tekanan-tekanan buat kita jadi tidak punya pengharapan, tidak punya tujuan hidup. Kalau rest up, hanya rest di dalam Dia, itulah sahabat sebenarnya. Orang yang rest dalam Kristus, itu sahabat. Apa yang dia buat, dia harus istirahat dalam Yesus. Bahwa semua Yesus yang mengendalikan dia. Kalau ini ada, saya jamin, roh kita bernyala-nyala, jiwa kita makmur, tubuh sehat. Baik kita di dalam keluarga kita juga harmonis, sehat, rohani kita juga sehat, karakter kita sehat, karier, komunitas maupun keuangan. Dan kita akan lihat yang terakhir dalam Yohanes 11 ayat 25. Up yang kelima. Jadi 5 up. Vaksinnya 5 up. Yang kelima. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah, dari sini kita lihat yang saya maksudkan, up yang kelima, raise up. Bangkit. Karena Yesus sudah bangkit ada dalam hidup saudara. Saudara perlu tahu, harusnya tetap bangkit karena kebangkitan itu menyertai saudara. Apapun permasalahan saudara, tantangan yang mengimpit saudara, bangkit bersama dia. Dan kuasa kebangkitan itu sudah menyelesaikan segala-galanya. Batu sebesar apapun terguling. Batu persoalan, batu penyakit, batu keuangan, batu rumah tangga, karir, apa saja terguling. Karena roh kita bernyala-nyala, bangkit. Karena roh kebangkitan itu ada dalam kita. Maka kita harus raise up, bangkit. Jangan putus asa. Haleluya. Ya, keadaan saat ini pun percaya kita tidak bisa merubah keadaan, tapi suasana hati kita bisa rubah dengan salah satu bangkit karena roh kebangkitan itu ada. Jadi apapun terjadi, percaya dia penuntun jalan yang hebat. Sehingga kita mengerti ini, kita akan lihat itulah hidup sehat di dalam Tuhan. Bukan hanya hal fisik, tapi segalanya. Nah, dalam hal ini sampai hari ini pun saya masih berlatih untuk hidup sehat dalam Tuhan. Untuk roh tetap bernyala-nyala, jiwa sehat sampai makmur, tubuh juga sehat. Puji Tuhan, karena terus mau belajar saya juga dengan generasi milenial ataupun generasi Z. Belajar banyak saya, yang saya tidak ngerti juga tentang hal-hal lain. Karena dengan belajar, itu artinya kita mau terus menjadi berkat, dan kita terus bisa mengikuti apa situasi yang terjadi saat ini, karena kita tahu Tuhan yang menentu segala-galanya. Nah, inilah yang saya bisa share malam ini dengan saudara. Jadi, hidup sehat di dalam Tuhan, kita butuh yang dimaksud dengan vaksin 5 up. Yaitu pertama clean up, membersihkan. Kedua check up, pemeriksaan. Ya. Push up, bicara berolahraga itu berlatih. Rest up, istirahat. Dan yang terakhir, raise up, bangkit. Dan saya harap kiranya ini bisa menjadi berkat, membuka wawasan saudara yang ikut di Zoom ini. Dengan apa yang saya sampaikan dengan sederhana ini, Roh Kudus yang akan menerjemahkan, memberi arti yang lebih lagi untuk saudara, sesuai dengan kebutuhan saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan. Yesus mengasihi saudara berlimpah-limpah. Haleluya.